Tuhan Yesus kami bersorak bagi Engkau. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya dan kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita memperkatakan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita mengatakan kini saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk dilawat, ditabur oleh firman kebenarannya. Percayalah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan membuahkan setiap kehidupan kita, membuat baru setiap kehidupan kita. Sekalipun musik selalu berada dalam hati Tuhan, tapi Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita. Tuhan
hidup kami. Kami percaya Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, ada lawatan yang terjadi atas hidup kami, dan itu yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah urapan ilahi tercurah atas hamba-Mu. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan asalnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dikasih waktu oleh Tuhan untuk sama-sama kita kembali dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya mau bacakan saudara dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sekali lagi, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara-saudara, ayat itu berkata demikian. Ya, saudara perhatikan, dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini dikatakan ada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa hari-hari ini kita saudara sedang berada dalam satu masa yang sulit, ya. Sulit karena situasi ini kita melihat saudara, pandemi COVID-19 kembali bertambah, kembali melonjak. Saudara-saudara, dan kesulitan ini bukan saja hanya menyangkut masalah kesehatan kita.
Karena kita lihat saudara, kasus ini, pandemi ini juga memukul katakan seluruh sisi kehidupan kita. Saudara, ekonomi kita juga secara psikologis jadi penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, segala sesuatu sepertinya dibatasi. Dan itu saudara yang terjadi pada hari-hari ini. Dan saudara-saudara lihat, ada banyak orang lalu mereka berpikir, lalu mereka bertanya, sampai kapan? Kira-kira sampai kapan situasi ini berlangsung? Sampai kapan saudara ini akan berakhirnya? Kira-kira sampai berapa lama lagi akan berakhir? Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir memang ini sangat manusiawi kalau orang bertanya seperti itu. Tetapi saudara perhatikan, ayat firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dibilang untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan dijelaskan, ditegaskan untuk apapun di bawah langit ini, jadi termasuk situasi yang terjadi saat ini, dibilang ada waktunya. Saudara, saya membaca di dalam artikel-artikel yang ada di internet, saya melihat saudara, ternyata pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini bukan sebuah wabah yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Bukan, saudara. Bahkan saya baca, saudara, ada wabah-wabah yang pernah terjadi yang justru lebih mengerikan. Saya coba mencatat di sini, saudara. Saya catat di sini tahun 541 sampai tahun 542, saudara, ada wabah pes yang pada saat itu melanda kerajaan Romawi, melanda Konstantinopel. Saudara-saudara, dan waktu itu begitu mengerikan. Dicatat saudara, hampir 30 sampai 50 juta jiwa melayang akibat pandemi pada saat itu. Jadi begitu mengerikan, saudara. Lalu juga saudara, pada tahun 1346 sampai 1353 terjadi pandemi yang sama, ada pandemi pes juga. Dan itu saudara melanda saudara juga Asia, Afrika, Eropa. Dan itu dikenal saudara dengan istilah, dengan sebutan The Black Death, saudara. Dan dicatat saudara, korban jiwanya itu terjadi lebih kurang 25 juta jiwa. Dan kalau saat itu saudara, sekitar 30% dari populasi Eropa saat itu. Jadi satu jumlah yang begitu banyak saudara, dan begitu mengerikan situasi saat itu. Baru setelah itu lagi 1817 saudara, sampai 1823 wabah kolera kembali melanda. Melanda Asia, melanda Eropa, bahkan sampai ke Amerika Utara. Dan kita lihat saudara, korban berjatuhan, ditambah lagi kan macam-macam. Ada flu burung, flu babi saudara, juga macam-macam lah saudara. Jadi kita lihat saudara, ternyata corona ini hanya sebagian, artinya hanya salah satu wabah yang pernah terjadi. Lalu saya baca saudara, di situ ada pendapat yang bilang begini, masalah wabah, masalah pandemi yang terjadi di bawah kolong langit ini, yang terjadi di dunia ini, itu dikatakan seperti sebuah siklus yang dulu terjadi, lalu selesai, terjadi lagi, selesai, terjadi lagi, selesai. Jadi ada sebuah siklus katanya saudara, yang terus bisa berulang, bisa terjadi, walaupun bentuknya mungkin berbeda-beda. Nah saudara-saudara, waktu saya membaca itu, saya berpikir saudara, iya mengerikan juga ya. Katakan kita selesai dengan wabah yang pertama, berjalan tenang, nanti muncul lagi. Selesai lagi, berjalan lagi tenang, nanti muncul lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya saya berpikir saudara, biarlah kita sebagai orang percaya, mari coba kita memahami, mari kita coba saudara mengerti akan hal ini. Sekalipun saya tahu saudara, ini sekarang ini bukan waktu yang menyenangkan untuk kita. Bukan waktu yang membuat kita senang, sukacita. Enggak, saudara. Justru inilah waktu di mana kita menangis, inilah waktu di mana kita mengalami benar-benar yang namanya susah, saudara. Dan banyak orang saudara yang begitu menderita. Dan kita juga tahu saudara, sudah sekian banyak orang yang mengalami kematian dari akibat yang dimunculkan dengan pandemi yang ada ini. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi mari, biarlah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar mengerti. Sekalipun saya bilang tadi, waktu ini bukan waktu yang menyenangkan.
Tetapi jika kita mengerti saudara ada waktunya Tuhan. Jika kita mengerti saudara apa yang firman Tuhan bilang. Ayat 11 bilang nanti pada saatnya. Pada waktunya dibilang Tuhan akan menjadikan semuanya itu indah. Jadi dibilang akan ada masanya. Akan ada saudara yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya Tuhan tidak sedang berhenti bekerja saat ini. Saya percaya Tuhan tidak sedang menonton kita menderita. Tuhan tidak hanya sekedar melihat kita saudara dalam keadaan wah penderita, ketakutan, kita nangis. Tuhan tidak berbuat seperti itu. Tapi yang saya yakini dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan, mempersiapkan sesuatu sampai tiba waktunya. Semua akan menjadi indah. Ini yang harus saudara dan saya yakini. Ini yang harus saudara menjadi pengharapan bagi kita sekalian. Orang-orang yang percaya. Sebab jelas Alkitab bilang bahwa iya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti saudara ayat ini menunjukkan kepada kita. Dia tidak sedang nontonin kita susah. Enggak. Dia tidak sedang berdiam diri lalu dia tertawa-tawa melihat kita susah. Tidak. Tapi dia sedang melakukan sesuatu. Merancangkan sesuatu. Dan ketika sampai pada waktunya. Semua akan jadi indah. Nah saudara-saudara, itu sebabnya menurut saya saudara, yang perlu sekarang kita pertanyakan bukan lagi sampai kapan ini terjadi. Kapan, sampai kapan, bukan itu lagi. Tapi saya kira yang perlu kita tanyakan, apa yang harus saya lakukan di dalam saya menunggu waktu yang indah itu. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya harus lakukan? Ini saudara yang perlu kita tanyakan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya pada hari ini saya akan coba berbagi kepada saudara. Apa yang pernah saya terima, apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya dengar. Apa yang harus kita lakukan dalam kita menanti waktu-waktunya Tuhan ini. Nah saudara-saudara, saya membaca di dalam 2 Samuel pasal 24. Mulai ayat pertama saudara baca sampai ayat 25, di sana ada sebuah kasus. Kalau boleh saya bilang wabah saudara. Memang terjadi tidak lama, hanya 3 hari. Tetapi kalau saudara baca, saudara perhatikan dalam waktu 3 hari itu korban yang mati. Yang mengalami kematian dicatat di sana dibilang 70.000 orang dalam 3 hari. Kalau kita ambil rata-rata satu harinya, itu kan mengerikan sekali. Hampir 20.000, 23.000 saudara mungkin. Setiap hari mati 23.000. Dan dalam 3 hari itu dibilang 70.000 orang mati. Saudara-saudara saya bayangkan waktu itu begitu mengerikan. Mungkin di kanan mati, di depan mati. Wah kita dengar, di sana keluarga itu nangis, keluarga itu semua saudara. Kita dikelilingi, kita mendengar orang-orang yang menangis karena adanya kematian. Dalam 3 hari itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau katakan begini. Memang mungkin saudara katakan, ya Pak beda situasi saat itu dengan sekarang. Benar memang beda. Kasusnya pun latar belakangnya juga berbeda. Tapi satu hal yang saya lihat begini saudara. Pandemi atau wabah yang terjadi pada hari itu, pada saat itu. Saudara-saudara pandemi itu berhenti, wabah itu berhenti ketika Tuhan berkata stop. Nanti saudara baca baik-baik cerita itu ya. Jadi ketika Tuhan berkata stop gitu. Saudara, maka wabah itu berhenti. Jadi ini menunjukkan kepada saya apa yang sedang kita alami ini saudara. Ini kita melihat Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan sedang melakukan sesuatu, nanti tiba saatnya, tiba waktunya dia akan berkata stop. Dan saat itulah saat yang indah yang akan kita nikmati. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pengharapan kita. Itu sebabnya, mari apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian ini. Dalam masa kita menunggu Tuhan berkata stop, selesai. Dan semua akan menjadi indah. Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, menyimak apa yang dilakukan oleh Daud dalam kisah 2 Samuel 24 ini. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, ayat 17. Ayat 17 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa
dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara, ini satu pengakuan yang keluar dari Daud. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, stop Tuhan. Sebab semuanya ini aku yang salah loh Tuhan. Bukan mereka, aku yang berbuat dosa, aku yang salah Tuhan. Jadi biarkanlah mereka selamat. Kalau Tuhan mau hukum aku, hukum keluargaku katanya. Bapak ibu saudara sekalian, ini menurut saya satu sikap dari Daud yang luar biasa. Dia benar-benar melakukan sebuah introspeksi diri. Benar-benar melakukan sebuah perenungan saudara. Dia periksa dirinya dengan sungguh. Dan dia dapati dia salah. Apa yang terjadi dia sadar. Itu semua karena kesalahannya. Dia sadar itu semua karena dosa-dosanya. Bapak ibu saudara sekalian. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan. Mari coba kita introspeksi diri. Sekali lagi saya bilang, mari coba kita periksa diri dalam masa penantian ini. Mungkin saudara bilang, kenapa Pak kita harus periksa diri? Kenapa? Bukankah ini bukan karena salah saya? Ini semua bukan terjadi karena saya. Benar, saya tahu sudah. Pandemi COVID-19 ini terjadi bukan karena saudara. Bukan karena kita. Kita bisa bilang bukan karena kita. Benar. Saudara-saudara, bukan kita yang menjadi penyebab adanya pandemi ini. Bukan. Saya mengerti itu. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita sampai terkena. Ya, bisa jadi. Jangan salah saudara mengerti kalimat saya. Bisa jadi itu karena kita salah. Saudara mengerti ya, pandemi ini memang bukan disebabkan dimunculkan oleh kita, bukan kesalahan kita. Tapi ketika pandemi ini terkena kepada kita, bisa jadi, saya mau bilang sekali lagi, bisa jadi saudara, itu karena kita salah, kita lalai, kita tidak memperhatikan protokol kesehatannya, kita abaikan itu semua, lalu terkenalah kita. Nah, siapa yang salah, saudara? Ketika kita kena, kalau memang kasusnya seperti itu, berarti kita kan yang salah. Nah, jadi saudara-saudara, biarlah hari-hari ini daripada kita saling menyalahkan, wah karena ini, karena itu, karena begini, karena si itu, karena si itu. Saudara-saudara, daripada kita saling menuding seperti itu, menurut saya akan lebih bijak kalau hari-hari ini kita jadikan sebagai satu hari di mana kita mengintrospeksi diri. Saudara yang mungkin ada di kota-kota yang sedang dilanda pandemi yang begitu dahsyat. Lalu pemerintah mengeluarkan satu aturan, diadakan katakan pembatasan segala sesuatunya. Memang kita susah dengan hal itu. Tapi dengar baik-baik. Biarlah situasi ini membuat kita untuk merenung. Untuk kita melihat dengan jujur. Melihat dengan benar bagaimana sebetulnya hidup kita ini. Keberadaan kita ini. Saudara-saudara, jujur saja, banyak kali kita orang-orang Kristen ini, jarang saya bilang, jarang orang-orang Kristen saudara yang coba melakukan introspeksi diri. Jarang orang-orang yang mau coba memeriksa dirinya dengan jujur, dengan objektif. Jarang saudara. Kadang-kala kita lebih suka melihat orang kan saudara. Kita lebih suka coba pikirin orang. Tapi diri kita sendiri kita lupa untuk introspeksi. Saudara, saya beberapa waktu lalu coba mengadakan penelitian sederhana. Saya baca beberapa artikel, saya baca beberapa jurnal. Juga saya sempat telepon begitu saudara. Apa yang saya lakukan? Saya coba membaca, meneliti salah satu suku yang ada di NTT. Itu dari Kabupaten Soe masih ada beberapa kilometer lagi, agak jauh lagi. Suku itu namanya suku Boti, saudara. Saudara, menarik sekali waktu saya baca. Sebab dibilang ini adalah salah satu suku yang sampai hari ini, saudara, mereka masih berpegang teguh, saudara, kepada keyakinan mereka, kepada model hidup mereka. Dan saudara-saudara, mereka benar-benar teguh berpegang, tidak terpengaruh dengan apa yang ada. Artinya dengan kemajuan yang ada pada saat ini. Walaupun ada beberapa orang yang sudah mulai keluar. Yang menarik bagi saya begini, saudara. Saudara-saudara, kita mengenal 1 minggu ada 7 hari. Tapi saudara, saya baca, bagi mereka 1 minggu itu bukan 7 hari, 9 hari. Kita nggak bisa bilang, wah salah dia. Nggak begitu, ini bukan masalah soal salah atau benar, saudara. Kita bisa bilang salah, tapi menurut dia kita yang salah kan begitu. Tapi sudah, jadi ini bukan masalah soal benar atau salah.
Tapi dari dari 9 hari yang mereka percaya itu, setiap hari itu ada sebutannya masing-masing dan ada yang harus mereka kerjakan pada hari itu. Yang menarik begini saudara, saya lupa itu hari yang keberapa, saya agak lupa apakah itu hari yang ke-9 atau hari keberapa, saya lupa lah. Saudara, artinya dari 9 hari itu ada 1 hari yang mereka gunakan untuk boleh katakan perenungan, introspeksi diri, coba melakukan refleksi diri. Hari-hari itu biasanya mereka cuma dengar, saudara, ada nasihat. Ya katakan kalau kayak kita gini, ada dengar khotbah lah dari pemimpin suku mereka. Pemimpin suku memberikan pengajaran, menasehati begini dan begitu. Dan mereka mulai merenungkan tentang hidup ini. Apakah mereka sudah jalani hidup ini dengan baik? Apakah mereka sudah kerjakan dengan baik? Bagaimana hubungan mereka dengan Sang Pencipta? Bagaimana hubungan mereka dengan sesama? Bagaimana hubungan mereka dengan alam? Itu menjadi hari perenungan, hari introspeksi diri. Saudara-saudara, menarik saudara akan hal ini. Saya sempat telepon saudara, saya punya teman di sana. Jadi saya sempat telepon, saya coba tanya-tanya gitu saudara. Dan mereka jelaskan seperti itu. Begitu luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin mari kita coba belajar. Biarlah di hari-hari ini menjadi satu hari di mana kita mulai merenungkan. Kalau kita renungkan ternyata ada hal yang tidak beres nih dalam hidup kita. Ada dosa yang masih melekat. Ada dosa yang masih kita sukai. Ada dosa yang masih terus kita kerjakan. Saudara, mari ubah itu. Biarlah kita mau ubah, kita koreksi diri kita. Sebab ingat loh saudara, dosa itulah yang membuat tangan Tuhan itu tidak sampai menolong kita. Dosa itulah yang membuat telinga Tuhan ini menjadi seperti tertutup, tidak bisa lagi mendengar doa kita. Bukan karena tangannya tidak nyampe kepada kita, bukan karena pendengarannya sudah menjadi tuli, bukan. Tapi yang menghalangi itu semua, Alkitab bilang karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya, inilah waktunya, inilah saatnya setiap kita. Mari saudara, kita mau duduk tenang, kita menggunakan waktu-waktu kita, coba mulai introspeksi diri, mulai lihat diri dengan objektif, mulai lihat diri dengan jujur. Kalau kita dapati hal-hal yang tidak beres, mari bereskan. Mari kita mau bertobat, kita mau minta ampun. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, ayat 25 kalau kita baca di sana, saudara, maka kita melihat bagaimana Daud, saudara, membangun mezbah. Jadi dikatakan ketika dia bertemu saudara dengan malaikat Tuhan itu, saudara-saudara, dia mulai membereskan segala sesuatunya. Dan salah satu yang dia lakukan, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Ya. Artinya saudara Daud mulai membangun kembali hubungannya dengan Tuhan untuk terjadinya keintiman. Semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya berpikir inilah masanya untuk kita kembali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari bangun kembali keakraban kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita jauh, selama ini barangkali kita nggak pernah ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah memuji, menyembah Dia. Saudara-saudara, mari kita mau bangun kembali hubungan itu. Atau selama ini saudara sudah lakukan itu, mari kita mau tingkatkan lagi, pererat lagi, semakin erat dan semakin erat. Ingat baik-baik begini saudara. Saudara-saudara, corona yang ada saat ini, pandemi corona yang ada saat ini memang secara manusia mengerikan. Saudara, dari data yang saya baca, memang orang yang terkena corona itu tidak selalu diakhiri dengan kematian. Lebih banyak yang akhirnya sembuh, yang akhirnya sehat. Kembali dia sehat dan beraktivitas. Walaupun ada saudara sedikit yang mengalami kematian karena virus ini. Bapak ibu saudara sekalian, dengar saya baik-baik nih. Virus ini kan kita nggak bisa lihat. Kalau kelihatan sih kita bisa menghindar, saudara, kita bisa pukul, kita bisa semprot mungkin sama baygon, begitu kan. Tapi persoalannya ini kan nggak kelihatan. Ini yang jadi masalah, saudara. Karena tidak kelihatan itu, maka kemungkinan setiap orang bisa terkena, bisa saja. Saya bisa terkena, saudara bisa terkena, kita semua bisa terkena, saudara. Nah, saudara-saudara, ketika itu terkena kepada kita, ini saya mulai berpikir gini, tadi malam ketika saya siapkan ini, pikiran saya mulai berpikir, andai kata itu kena sama saya
saya terinfeksi, saudara, kemungkinannya ada dua kan? Kemungkinan terbesar seperti saya bilang tadi, data menunjukkan yang sembuh sehat banyak. Tapi andai kata, ini maaf saya bilang, andai kata saya ternyata setelah saya kena, saya masuk ke kelompok yang sedikit ini, yaitu mengakhiri dengan kematian. Saudara, saya mulai bertanya kepada diri saya tadi malam, saya pikir, kira-kira saya siap gak untuk bertemu dengan Tuhan? Saudara-saudara, siap gak kira-kira kita ketika kita berhadapan dengan Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu pemikiran yang muncul begitu saya dalam pikiran saya. Andai kata saya kena, lalu saya tidak sembuh, Tuhan izinkan saya harus pulang kepada Dia. Pertanyaan saya kepada diri saya, kira-kira saya siap tidak ya? Waktu saya berdiri di hadapannya, saya melihat wajahnya, kira-kira bagaimana perasaan saya? Apakah perasaan saya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kepada Dia, atau saya ketakutan karena sesungguhnya saya tidak siap? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya saya mau katakan, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang engkau alami saat ini, entahkah engkau terkena atau tidak, dengar saya baik-baik. Biarlah ini membuat kita semakin intim, semakin erat, semakin dekat dengan Dia. Dan saudara tahu, apapun akhir kehidupan kita. Sebab begini saudara, kematian itu tidak harus orang itu sakit dulu kan. Orang mati tidak harus sakit dulu. Saudara, syarat untuk terjadinya kematian tidak harus sakit. Orang lagi sehat-sehat bisa saja mengalami kematian. Banyak kan peristiwa seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting, siapkah kita? Saudara, kalau kita ini dekat dengan Dia, intim dengan Dia selama ini, saya yakin pertemuan itu akan menjadi satu pertemuan yang indah. Tapi saudara bayangkan, kalau selama ini kita tidak kenal Dia, kita tidak tahu Dia, kita tidak percaya Dia, atau kita percaya tapi kita jauh, kita bermasa bodoh, wah kita hidup tetap menurut maunya kita sendiri. Saya khawatir loh saudara, pada saat kita ketemu dengan Dia ada ketakutan. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Nah jadi saudara, inilah saatnya sambil kita menunggu waktunya Tuhan yang indah itu. Saudara, mari tambahkan keintimanmu dengan Tuhan. Biarlah kau semakin intim dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan, mari tetap lakukan segala aktivitas hidupmu. Ya. Jadi bukan berarti karena pandemi ini, karena ada pembatasan ini lalu kita berhenti total. Sudah gak lakukan apa-apa, kita hanya mengurung diri dalam ketakutan, dalam keadaan cemas, khawatir gitu. Jangan begitu. Tapi saudara, mari kita lakukan. Sebab kan hidup ini harus terus berlangsung. Kita harus tetap makan, kita harus tetap mandi, kita harus lakukan ini dan itu, pekerjaan ini dan itu. Tetap harus kita lakukan. Tentu saudara, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada, aturan-aturan yang ada. Jadi gak boleh sembrono. Saya mau pesan dengan sungguh-sungguh saudara. Pandemi yang sangat serius kan saudara. Jadi mari patuhi aturan yang ada. Perhatikan saudara aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jalani itu. Nah dengan demikian saudara, kita bisa terus melakukan aktivitas hidup kita dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ketika kita mulai melakukan itu semua, kita mulai periksa diri kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan, terus kita lakukan aktivitas kehidupan kita dengan baik. Saya yakin saudara, Tuhan yang sedang bekerja ini nanti akan sampai pada waktunya. Ketika waktunya sampai, di situ kita akan mengalami hal yang indah. Di situ kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Di situ kita akan bisa melihat dan kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan karena semua yang terjadi ini. Tetapi saudara, kalau kita hanya bertanya sampai kapan Tuhan, kenapa terus begini, kita akan kecewa. Itu sebabnya mari biarlah hari ini kita mau ubah pikiran kita. Kita mau ubah pertanyaan kita. Kita mau bertanya, apa yang harus aku lakukan dalam masa ini Tuhan. Mari saudara, lakukan introspeksi diri. Jalin hubungan, bangun hubungan yang lebih intim. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dan saudara, aturan-aturan yang ada, patuhi itu. Dan kita lihat Tuhan akan menyertai kita sampai saudara kita menikmati hal yang indah. Saya ingin menutup saudara renungan ini dengan sebuah kisah.
Kisah itu terdapat di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 mencatat ada orang yang lumpuh. Lumpuhnya ini dari lahir. Setiap hari karena dia lumpuh diletakkan mungkin oleh keluarga di pintu masuk bait Allah yang namanya pintu indah, gerbang indah. Ngapain dia di sana? Mengemis. Jadi kalau ada orang lewat dia minta sedekah. Bapak Ibu, satu hari Petrus dan Yohanes mau bersembahyang, mau ke bait Allah. Ketika dia lewat di depan si lumpuh itu, si lumpuh meminta dengan harapan akan diberikan uang, diberikan emas atau perak. Lalu Petrus berhenti, Petrus lihat saudara orang ini. Petrus bilang begini, aku gak punya uang, aku gak punya emas, gak punya perak. Tapi apa yang ada padaku akan aku berikan padamu. Lalu Petrus bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, ayo kamu bangun, berdiri. Dipegang dia, diberdirikan. Dan saudara-saudara Alkitab bilang, tiba-tiba orang ini bisa berdiri. Dia melompat sembuh total, saudara. Dari kelumpuhannya itu. Wah, saudara, orang banyak kumpul, semua bingung melihat mujizat yang begitu luar biasa. Saudara-saudara dengar saya baik-baik. Peristiwa itu terjadi, itu dalam masa-masa Pentakosta kan. Setelah hari Pentakosta, mungkin sehari 2 hari setelah Pentakosta, saudara. Jadi saudara-saudara itu terjadi katakan belum lama setelah Yesus terangkat ke sorga. Pentakosta itu kan 10 hari setelah kenaikan Yesus. Jadi saya berpikir begini, saudara-saudara, Yesus selama 3,5 tahun ada itu, dia melayani, berulang-ulang juga kita temui dalam Alkitab dikatakan Yesus datang ke bait Allah itu. Saudara-saudara, lalu coba kalau kita tanya, kira-kira Tuhan Yesus pernah nggak ngelihat si lumpuh itu tuh? Pernah nggak kira-kira si lumpuh ini melihat Tuhan Yesus lewat di depannya lalu dia menyodorkan tangan minta sedekah? Pernah nggak? Atau paling tidak nih Tuhan Yesus lihat ketemu dia atau orang lumpuh ini ketemu dengan Yesus? Memang tidak dicatat dalam Alkitab, sudah. Tapi saya berpikir menurut saya pasti pernah. Yesus pasti pernah tahu saudara ada orang lumpuh yang setiap hari mengemis di sana di gerbang indah itu. Mungkin Yesus berkali-kali lewat di sana dan dia melihat orang itu ada. Berkali-kali juga orang si lumpuh ini melihat Yesus mundar mandir, mungkin dengar ada mujizat pengajarannya dan macam-macam. Pertanyaannya begini, saudara, kenapa kok Yesus nggak sembuhkan saat itu? Kenapa Yesus tidak sembuhkan orang itu saat itu? Tapi harus ditunggu sekian waktu sampai akhirnya Petrus dan Yohanes yang menyembuhkannya. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu, saudara sekalian, menurut saya jawabannya adalah waktunya Tuhan. Belum waktunya Tuhan untuk disembuhkan. Belum waktunya Tuhan, belum waktu yang tepat untuk disembuhkan. Saudara-saudara, dan lihat, ketika sampai pada waktunya, yaitu pada waktu Petrus dan Yohanes lewat itu. Saudara, itulah waktu Tuhan untuk si lumpuh. Itulah waktunya Tuhan yang indah untuk si lumpuh. Maka terjadi mujizat itu dengan luar biasa. Saudara tahu akibatnya apa yang muncul? Petrus, Yohanes, dan jemaat mula-mula yang masih muda pada waktu itu melihat peristiwa itu, mereka benar-benar diyakinkan, diteguhkan bahwa iman mereka, keyakinan mereka tidak salah. Mereka percaya kepada Yesus, benar Yesus yang hidup, yang tidak meninggalkan mereka. Benar Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka alami itu. Dan saudara tahu, kalau tidak terjadi pada masa itu, kalau Yesus sudah sembuhkan, katakan saudara, si lumpuh itu waktu Yesus ada, Bapak Ibu saudara sekalian, ceritanya mungkin lain. Tapi hari itu jemaat mula-mula, para rasul dikuatkan iman mereka, membuktikan bahwa Yesus benar itu hidup. Dan juga saudara, bagi yang terjadi saat itu bagi si lumpuh, wah begitu luar biasa. Dan dampaknya saudara tahu, itu orang-orang berkerumun di sana, saudara mempertanyakan begini dan begitu. Dan itu menjadi sebuah peluang indah untuk Petrus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik saudara, dan mereka banyak yang bertobat. Jadi saudara-saudara lihat, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Saudara-saudara, jadi mari biarlah kita tetap mau setia dengan sabar, dengan tekun menantikan waktunya Tuhan. Saya percaya saudara, waktu Tuhan akan sampai kepada kita dan semua akan menjadi indah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu nyata. Engkau memberikan petunjuk kepada kami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh hanya bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu yang hadir beribadah pada hari ini di gereja, maupun mereka yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ada di antara mereka yang mungkin terpapar oleh COVID-19 ini. Bapa, kami minta anugerah Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan, jamah sembuhkan. Pulihkan keadaan mereka. Kami berseru kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Segala virus corona yang menyerang mereka, demi nama Yesus kami minta kuasa-Mu menghancurkannya. Dalam nama Yesus, pulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa berikan pengharapan pada mereka, kekuatan untuk terus berseru berharap padamu. Kepada seluruh keluarga, anak-anak, semua diberikan kekuatan untuk berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani. Berikan kesungguhan kepada mereka untuk menangani dengan serius, mendiagnosa dengan tepat. Obat-obatan yang digunakan, biarlah kiranya Tuhan beri khasiat di dalamnya, menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas seluruh umat-Mu. Dalam setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Kami berdoa berikan perlindungan, kekuatan atas seluruh hidup umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu. Mohon biarlah kiranya turun tangan-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu ada atas kota ini, atas bangsa ini. Hikmat-Mu ada menyertai pemimpin-pemimpin kami dalam menghadapi situasi yang berat ini. Sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang indah. Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap kuat. Ajar kami untuk tetap sabar. Tekun menantikan waktu yang indah yang Tuhan akan nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami yang datang di gereja akan tinggalkan gereja ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami buka hati dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, mari angkat kedua tangan-Mu. Buka hatimu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tapi izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pengumuman. Saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan di grup WA gereja, saudara, seluruh kegiatan kita sampai nanti hari Sabtu yang ada di gereja itu saudara kita pindahkan dengan cara online. Jadi bukan berarti diliburkan saudara ya. Ibadah Eva tetap berlangsung, lembah pujian juga tetap berlangsung, tapi kita lakukan dengan online. Saya harap saudara di rumah tetap mengikutinya. Juga untuk ibadah anak-anak youth, anak-anak pemuda, hari Sabtu juga dilakukan secara online. Nah, untuk minggu depan, saudara, itu kan minggu pertama. Kita akan adakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Nah, banyak yang bertanya, ibadahnya di gereja atau secara online seperti sekarang? Saudara-saudara, saya belum bisa bicara sekarang. Artinya saya belum bisa pastikan, tapi dalam beberapa hari ini saya akan berdoa, saya minta hikmat Tuhan, apakah kita akan lakukan ibadah di gereja atau lakukan dengan online seperti ini. Saudara, yang pasti saya akan sampaikan nanti di grup. Itu sebabnya saudara, saya mau himbau Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam grup WA GBI, saya minta tolong bagi para adminnya nih.
Para admin grup ini, tolong masukkan jemaat kita, nama-nama jemaat kita yang belum masuk di dalam grup itu. Saya berharap saudara juga tidak keberatan kalau nama saudara dimasukkan di dalam grup itu. Tujuannya satu, supaya kita bisa memberikan informasi. Jadi informasi yang disampaikan dari gereja bisa diterima oleh saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.